Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudkhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khasamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'alim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan kenikmatan itu kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Semoga amaliyah Ramadan kita, puasa Ramadan kita dan amaliyah yang lainnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk selaku umatnya mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah merupakan salah satu penyakit hati yang harus kita sembuhkan. Manusia ketika Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada yang dia mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga yang dia cuek saja dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah balighu anni walau kana ya, sampaikan bahwa kita semua adalah seorang dai Allah, adalah para dai Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebenaran. Walaupun kita satu ayat, balighu anni walau kana ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat kepada saudara-saudara kita. Kita bisa bismillah, sampaikanlah bismillah. Kita bisa baca suratul Fatihah, ngerti Fatihah, sampaikanlah. Itu adalah kewajiban kita sebagai da'iyan ilallah, sebagai orang-orang yang penyeru, sebagai dai menyeru pada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati ketika saudara-saudara kita khawatir dengan dia tidak tersentuhnya nasihat-nasihat agama, karena ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Bagi siapa? Tentunya bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang mau untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika nasihat-nasihat agama dalam bentuk syiar-syiar Islam diberikan, tapi kadang-kadang manusia mendapatinya sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman kepada Allah, dia akan mendengar dan tentunya dia akan taat. Tapi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang jauh daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia sami'na wa asayna, dia dengar tapi dia tidak mau melakukannya. Inilah yang mungkin kita harus jauhi dan supaya kita terjadi dalam diri kita. Karena lebih parah lagi ketika Allah mengunci hati seorang,
Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Ketika Allah mengunci hati-hati mereka, hatinya sudah tidak berfungsi lagi, tidak ada keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perintah Allah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini nauzubillah. Khatamallahu ala qulubihim, ketika Allah mengunci hati mereka, tidak ada hidayah masuk, tidak ada petunjuk masuk, mereka cuek. Dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat agama, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sam'ihim, dan Allah mengunci pendengarannya. Tidak mau telinganya untuk diperdengarkan kepada nasihat-nasihat agama. Mangsa bodoh dia. Tidak peduli. Egois, cuek. Wa ala absarihim, dan Allah mengunci penglihatan mereka. Seharusnya penglihatan ini diperlihatkan pada tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu hebatnya, begitu maha kuasanya Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu indahnya dunia ini. Ini semua adalah kemaha kuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata kita mampu menganalisis, menjadikan dunia ini sebagai laboratorium untuk menjadikan sebuah analisa penemuan, kemudian menjadikan teori-teori sehingga menjadi ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi bagi mereka, Allah kunci matanya sehingga tidak ada baginya untuk melihatkan pada tanda-tanda kebesaran Allah. Ini bahaya sekali ketika seorang sudah tidak mempan dengan nasihat, sudah tidak mempan dengan teladan contoh yang baik untuk berbuat kebaikan. Telinganya tidak bisa mendengarnya lagi, apalagi matanya sudah tidak bisa melihat. Walaupun melihat tapi dalam keadaan buta hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun alim. Hati-hati kalau Allah sudah mengunci hatinya, mengunci pendengarannya, mengunci matanya untuk tidak bertaqarrub kepada Allah, untuk jauh dari rahmat Allah. Bahkan mereka lalai, bahkan mereka meninggalkan daripada perintah Allah, melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Maka bagi mereka gisyawatu walahum azabun alim, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Semoga hati kita Allah bersihkan dari berbagai macam penyakit hati, dan Allah tidak menguncinya. Supaya hati kita tidak menguncinya, yuk kita bersihkan hati kita selalu senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kemudian perbanyaklah kita membaca Al-Quran supaya hati kita tidak buta dan terkunci. Dan mari kita mendengarkan selalu telinga kita untuk nasihat-nasihat agama, dan mari kita mata kita perlihatkan untuk tanda-tanda kebesaran Allah sehingga iman kita semakin meningkat, semakin jajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Demikian kultum singkat pada saat ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.